Baik, pada video kali ini akan kita bahas sekilas saja ya tentang dua perbedaan arsitektur mikroprosesor yang dominan, yaitu arsitektur CISC dan RISC. Kita mulai aja. Ya, secara hardware, mikroprosesor diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar. Tiga kelompok besar arsitektur. Yang pertama adalah Complex Instruction Set Computing atau komputer, atau disingkat dengan CISC. Kemudian yang kedua adalah Reduced Instruction Set Computing, dan yang ketiga Special Processor. Tiga kelompok ini sangat dominan dan dua diantaranya sekarang banyak berada di pasaran, CISC dan Special Processor. Akan kita bahas masing-masing apa itu CISC dan RISC secara konseptual aja. Yang pertama, arsitektur CISC. Konsepnya adalah dia menekankan pada kemudahan instruksi pemrograman. Dalam hal ini pemrograman tingkat rendah ya, bukan pemrograman tingkat tinggi yang biasa kita pakai, bukan bahasa tingkat tinggi tapi bahasa assembly-nya. Itu lebih diutamakan kemudahannya, artinya dibuat banyak sekali perintah-perintah yang sekali dieksekusi itu langsung akhirnya tahu mau ngapain. Nanti kita bandingkan dengan RISC. Kemudian konsep yang kedua, kerumitannya. Jadi kalau misalnya ada sebuah proses yang kita berikan kepada prosesor, perintahnya itu secara penuh perintah itu dibebankan kepada perangkat kerasnya. Jadi dibuatkan rangkaian digital sedemikian rupa hingga dia mampu memproses perintah itu dalam satu kali instruksi. Kemudian konsep yang ketiga, ini konsekuensinya karena satu instruksi itu kompleks, maka dia membutuhkan lebih banyak clock cycle. Clock cycle itu apa? Jadi gini, kita asumsikan aja prosesor adalah kita yang melakukan instruksi, instruksinya dari orang lain, programmer, kita prosesornya. Ketika orang lain memberikan perintah ke kita sebagai prosesor, berapa detak jantung yang dihitung selama kita mengerjakan perintah itu? Analoginya seperti itu. Clock cycle itu kita asumsikan sebagai detak jantungnya. Semakin banyak satu perintah yang kita kerjakan, semakin kompleks, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jumlah detak jantungnya itu banyak. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya nanti semakin banyak detak jantung yang dipakai selama melaksanakan instruksi itu, maka daya yang dibutuhkan oleh prosesornya juga semakin besar ya, efeknya. Kemudian ukuran kode lebih kecil, tapi kecepatan lebih rendah. Ya seperti tadi yang saya sebutkan, karena dibuat instruksi yang sekali tulis itu langsung dikerjakan sekaligus meskipun kompleks, maka jumlah baris yang diketikkan oleh programmer nanti lebih sedikit, gitu ya. Nah, akan tetapi karena proses yang dikerjakan oleh hardware banyak, otomatis kecepatannya menurun. Kemudian konsep berikutnya dia dipakai untuk banyak keperluan, jadi bisa untuk menghitung, melakukan mode grafis, multimedia dan sebagainya. Tidak khusus untuk fungsi tertentu. Dan yang terakhir ya ini konsekuensi dari konsumsi dayanya cukup besar. Nah, apa contoh-contoh arsitektur CISC ini digunakan? Ya, kita lihat di sini ada Intel, prosesor Intel sampai dengan Intel Pentium 2 itu masih menggunakan arsitektur CISC. Ya, salah satu ciri dari arsitektur CISC adalah jumlah instruction setnya itu banyak. Karena pernah saya berikan materi tentang ini, bahwa arsitektur 8088 yang merupakan bagian dari CISC itu jumlahnya 124.
lebih ya. Ada move, ada div, ada add dan sebagainya ya. Itu jumlahnya ada 120 lebih. Nah, itu ciri dari arsitektur CISC yang lain. Ya. Itu adalah ciri dari arsitektur CISC yang lain. Jumlah instruksinya banyak. Karena ditambah dengan fungsi-fungsi kompleks tadi. Ya, di keluarga Intel sampai dengan Pentium 2 saja. Kemudian di Motorola yang dipakai untuk Macintosh ya, Apple, itu pada keluarga 68. Motorola 68. Yang paling terkenal 68 AC11 yang ini dipakai untuk pendidikan di perguruan tinggi biasanya dipelajari. Kemudian di microprocessor yang dipakai di microcontroller itu ada 80C51 yang kemudian berevolusi menjadi 80S51, 52 dan semua variannya. Jadi semua masih pakai CSC. Dan dari saya lihat jumlah instruksinya juga cukup banyak, meskipun tidak sebanyak microprocessor yang general purpose ya, untuk banyak keperluan tadi ya. Oke, sekarang kita ke arsitektur RISC. Konsepnya sedikit berlawanan dengan CISC, di mana penekanannya bukan lagi pada kemudahan dalam memprogram perangkat lunaknya, dalam hal ini assembly-nya atau low level programming-nya, tapi lebih pada perangkat kerasnya dibuat seefisien mungkin. Prosesnya dibuat sedemikian hingga dia ukurannya kecil, kemudian tidak terlalu banyak instruksi yang kompleks, sehingga rangkaian digital yang ada di dalamnya juga tidak kompleks, ya, ukurannya kecil. Kerumitan proses dibebankan pada kodenya. Karena konsepnya adalah menekankan pada efisiensi perangkat keras, maka kalau kita ingin melakukan proses yang kompleks, itu diserahkan pada programmernya. Gimana caranya programnya mikir dengan instruksi yang sederhana, karena jumlah instruksi setnya sedikit, dia harus bisa melakukan sesuatu yang kompleks. Nah, itu tidak lagi dibebankan pada hardware, ya, tidak ditangani oleh hardware, tapi programmernya yang dituntut supaya dengan sintak yang terbatas itu bisa melakukan banyak hal yang kompleks. Ya. Konsep berikutnya, nah, karena kesederhanaan itu, maka satu proses yang diinstruksikan kepada arsitektur RISC ini, dia hanya butuh satu cycle clock. Jadi Anda bayangkan, satu perintah dijalankan hanya dengan satu detak jantung saja. Cepat sekali ya. Kemudian ukurannya, programnya jadi lebih besar, karena untuk melakukan hal yang sedikit kompleks, programmer harus menuliskan banyak kode program. Yang mikir programmernya ini, yang pusing ini ya. Tapi seperti tadi Anda lihat, kecepatannya jauh lebih tinggi. Ya, relatif terhadap CSC ya. Jadi kecepatannya lebih tinggi. Sama seperti CSC, dia juga dipakai untuk banyak keperluan umum. Tidak terpaku pada satu jenis keperluan saja. Konsumsi daya otomatis kecil, ya, karena cepat, dan rangkaian elektroniknya tidak terlalu banyak, otomatis penggunaan dayanya juga tidak banyak. Nah, arsitektur RISC inilah nanti yang akan berkembang menjadi arsitektur ARM, ya, microprocessor ARM yang sekarang menguasai hampir sekitar 95% perangkat digital itu pakai ARM semua ya sekarang. Itu pengembangan dari RISC, karena dianggap RISC ini unggul dalam hal ukuran dan daya. Anda lihat, semua perangkat gadget sekarang itu ukurannya semakin lama semakin kecil dan kemampuan yang semakin besar. Nah, ini karena kehebatan dari arsitektur yang awalnya RISC ini.
ukuran kecil, kecepatan tinggi. Dayanya tinggi juga, cukup dengan baterai 4, kemudian core, duo core, dan seterusnya sampai sekarang itu sudah menggunakan arsitektur RISC dan dimix dengan arsitektur terbaru lainnya. Kemudian PowerPC, yaitu kerjasama antara Macintosh dan IBM, itu juga lebih awal menggunakannya. Ya, ini komputer yang cukup mewah. Itu pada seri PowerPC tipe G, ya. Tipe G, sampai G04 kalau nggak salah. Kemudian ada microcontroller PIC. Ya. Ini PIC ini sudah dari awal desainnya itu sudah menggunakan atau memanfaatkan arsitektur RISC. Ya, ini saingan dari microcontroller Atmel 8951 zaman dulu. Ya. Lebih cepat tapi ukurannya kecil-kecil ini yang banyak disukai oleh orang-orang di Eropa, Amerika. Sementara kita yang di Indonesia dan Asia lebih banyak menggunakan keluarga Intel 8051 dan anak turunnya ya, yang masih menggunakan arsitektur CISC. Oke, berikutnya special processor adalah prosesor yang khusus untuk tujuan tertentu, misalnya untuk perhitungan matematika. Perhitungan matematika itu dulu masih menggunakan apa yang disebut dengan coprocessor atau math coprocessor, yang dia hanya khusus untuk menghitung saja. Ya, jadi di dalam microprocessor itu ada arithmetic logic unit, tidak ada, tapi oleh microprocessor ini dibantu untuk perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks, ya. Menggunakan angka-angka yang nominalnya besar, menggunakan koma dan sebagainya. Tapi sekarang microprocessor hampir semua menjadikan satu coprocessor ini dalam satu keping chip, ya, tidak terpisah. Kemudian GPU atau Graphical Processing Unit itu juga salah satu spesial prosesor yang dirancang khusus untuk keperluan mencetak grafik di layar, ya. Mencetak grafik di layar, tulisan maupun gambar. Ditangani oleh sebuah prosesor Graphical Processing Unit atau GPU, atau yang kita kenal dengan VGA driver, ya. VGA card, ya. VGA card. Kemudian satu lagi prosesor yang khusus untuk menangani pensinyalan digital, sangat terkenal, TMS320, Digital Signal Processing. Dia khusus untuk banyak hal yang berkaitan dengan sinyal, begitu suara, dan data-data yang dari sensor dan sebagainya, khusus untuk itu. Dan masih banyak lagi sekarang prosesor yang khusus untuk keperluan tertentu, sehingga arsitekturnya jauh lebih sederhana, ya. Jauh lebih sederhana, tapi sangat membantu. Biasanya digandengkan atau ditenderkan dengan prosesor inti. Prosesor inti untuk membantu prosesor inti mengerjakan bagian khusus dari yang bagian yang kalau dihandle prosesor utama itu terlalu kompleks, ya, terlalu membuat sibuk sehingga nanti memperlambat kinerjanya, sehingga diserahkan ke spesial prosesor. Oke, ini ilustrasi perbedaan antara CISC dan RISC dengan lebih gamblang, ya. Misalkan kita ingin memproses sebuah perkalian 2 kali 5. Ini perbandingannya pada prosesor CISC dan RISC. Pada prosesor CISC yang di sini diwakili oleh Motorola 68H11, ya, perintahnya cuma butuh 3. Yang pertama, menempatkan angka 2 pada sebuah register di dalam prosesor, kemudian menempatkan angka 5 di dalam salah satu register di prosesor, kemudian ada perintah mul, ini kuncinya di sini, mul multiply,
Itu dikalikan dua-duanya. Nah, si programmer atau manusianya ini tidak mau tahu mul ini mau diapakan oleh hardware-nya, yang jelas dia minta hasilnya harus full. Nah, proses untuk menghitung ini dibuatkan rangkaian khusus secara digital di dalam mikroprosesornya. Jadi dibuatkan kombinasi gerbang dan gerbang logika dan rangkaian elektronik pendukungnya sehingga bisa menghitung perkalian. Ada bayangan betapa kompleksnya hanya untuk menghitung perkalian. Ya. Sedangkan pada prosesor dengan arsitektur RISC, dalam hal ini diwakili oleh mikrokontroler PIC 16CXX ya, perintahnya lebih panjang. Yang pertama move sekian, dan seterusnya. Kemudian Anda lihat di situ ada loop. Ya. Jadi ternyata pada RISC, perkalian tidak ada perintah khususnya. Perkalian digantikan oleh proses perulangan dari penjumlahan. Kan sama saja hasilnya. Saya kalau mengalihkan 2 kali 5, itu kan sama dengan menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2, 5 kali. Nah, itulah yang dilakukan oleh RISC, sehingga proses loop-nya ini diketikkan oleh programmernya dalam bahasa assembly ya. Kemudian si prosesor RISC hanya melakukan proses penjumlahan yang sangat sederhana kalau diimplementasikan dalam rangkaian digital. Ya kan? Nah, ini beda utamanya. Sehingga satu instruksi baris pada RISC hanya dikerjakan singkat sekali. Singkat sekali. 1 kali cycle clock atau kita asumsikan 1 detak jantungnya sudah tidak selesai. Ya, kemudian tinggal mengulang saja sampai hasilnya tercapai. Sehingga secara keseluruhan prosesor RISC membutuhkan daya yang kecil, usaha yang kecil, dan waktu mencapai tujuannya juga lebih cepat. Ya. Oke, nanti Anda bisa putar kembali video ini kalau masih kurang jelas ya. Hasilnya sama, tapi effort atau usaha yang diberikan oleh prosesornya berbeda ya. CSC dan RISC. Viva Academia, Viva Pro.